Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Candi, mahasiswa PJJ PAI semester 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat vlog edukatif mengenai pengelolaan manajemen kelas sebagai bagian dari mata kuliah Classroom Management PAI yang diampu oleh beliau Ibu Dr. Randa Siti Sa'diyah, Magister Pendidikan. Fokus vlog ini adalah bagaimana strategi manajemen kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah anak, dan inklusif. Sebagaimana dengan prinsip pendidikan yang humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Vlog ini bersifat dokumentatif dan reflektif, tidak berfokus pada praktik mengajar, tetapi bagaimana pengelolaan kelas dikelola secara sadar, terencana, dan berorientasi pada peserta didik. Yo, let's go! Manajemen kelas dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kondisi belajar yang optimal, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Manajemen kelas bukan hanya tentang disiplin atau ketertiban, melainkan tentang pengelolaan interaksi guru dan siswa, pengaturan lingkungan belajar, pencegahan konflik dan perilaku negatif, dan juga penciptaan iklim emosional yang positif. Dalam konteks pendidikan saat ini, manajemen kelas harus sejalan dengan prinsip sekolah ramah anak dan pendidikan inklusif, di mana setiap anak diperlakukan dengan adil, dihargai martabatnya, dan diberi kesempatan berkembang sesuai potensinya. Lingkungan kelas yang aman adalah kelas yang terbebas dari ancaman fisik maupun psikologis. Keamanan fisik dapat diwujudkan melalui beberapa cara, di antaranya penataan ruang yang rapi dan tidak membahayakan, akses keluar masuk yang jelas, dan juga kebersihan kelas yang terjaga. Sementara keamanan psikologis dapat tercipta ketika siswa tidak takut disalahkan secara berlebihan, tidak dipermalukan di depan teman, dan juga merasa dihargai pendapatnya. Hubungan guru dan siswa yang positif merupakan kunci utama manajemen kelas. Guru tidak hanya berperan sebagai pengendali kelas, tetapi juga sebagai pendamping, pembimbing, dan juga teladan. Sikap guru yang sabar, terbuka, dan konsisten akan menciptakan rasa aman yang mendorong siswa lebih berani aktif dalam pembelajaran. Dalam kelas ramah anak, aturan tidak dipaksakan sepihak, tetapi dibangun melalui kesepakatan bersama. Aturan yang sepakati bersama akan lebih mudah dipahami, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan juga mengurangi konflik antara guru dan juga siswa. Disiplin dalam kelas ramah anak bukan berarti tanpa aturan, tetapi menggunakan pendekatan disiplin positif. Guru tidak langsung menghukum, tetapi memberi peringatan yang baik, mengajak dialog, memberikan penguatan terhadap perilaku baik. Dengan pendekatan ini, siswa belajar memahami konsekuensi, bukan sekedar takut pada hukuman. Kelas inklusif adalah kelas yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, karakter, latar belakang sosial, dan juga gaya belajar. Dalam manajemen kelas inklusif, guru perlu menghindari label negatif terhadap siswa, memberikan perhatian yang adil, dan juga menciptakan budaya saling menghargai. Siswa yang pendiam, lambat memahami materi, atau memiliki kebutuhan khusus tidak boleh dipinggirkan, tetapi justru diberi dukungan agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan teori manajemen kelas preventif, pengelolaan kelas yang efektif berfokus pada pencegahan masalah, bukan hanya penanganan masalah. Kelas yang terstruktur dengan baik, memiliki aturan jelas, dan juga didukung dengan hubungan positif akan cenderung minim konflik dan lebih kondusif untuk proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen kelas bergantung pada perencanaan, sikap guru, dan juga konsistensi dalam penerapan nilai-nilai pendidikan. Dari refleksi terhadap praktik manajemen kelas, saya menyadari bahwa ketegasan tanpa empati dapat menimbulkan ketakutan, kebebasan tanpa aturan dapat menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, guru perlu menyeimbangkan ketegasan, empati, dan juga keadilan dalam mengelola kelas. Manajemen kelas yang baik bukan hanya menciptakan kelas yang tertib, tetapi juga kelas yang manusiawi dan juga bermakna. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa manajemen kelas merupakan fondasi utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Kelas yang tertib secara administratif belum tentu menjadi kelas yang efektif secara pedagogis. Sebaliknya, kelas yang dikelola dengan pendekatan humanis, preventif, dan inklusif akan menciptakan suasana belajar yang tidak hanya kondusif, tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Lingkungan belajar yang aman menjauhkan siswa dari rasa takut, tekanan, dan juga ancaman, baik secara fisik maupun psikologis.
Lingkungan yang nyaman membantu siswa fokus dan tenang juga siap menerima pembelajaran. Sementara itu, kelas yang ramah anak dan juga inklusif memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan karakter, kemampuan, latar belakang, dan juga tanpa diskriminasi. Dari sudut pandang teori manajemen kelas, praktik pengelolaan kelas yang baik bukanlah tindakan yang spontan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, kesadaran profesional guru, serta konsistensi dalam penerapan nilai dan juga aturan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai arsitek lingkungan belajar, yang mana ini dapat membentuk iklim secara sadar dan juga berkelanjutan. Cara guru berbicara, merespon kesalahan, serta mengambil keputusan di dalam kelas akan membentuk budaya belajar yang dirasakan oleh siswa secara langsung setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan kelas hendaknya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan profesional. Dalam mendidik generasi yang berakhlak, percaya diri, dan juga saling menghargai. Guru ini juga dituntut untuk mampu menyumbangkan ketegasan dengan empati, aturan dengan kasih sayang, serta disiplin dengan keadilan. Harapannya, melalui penerapan manajemen kelas yang aman, nyaman, ramah anak, dan inklusif, proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan capaian akademik, tetapi juga membentuk karakter, sikap sosial, dan nilai kemanusiaan peserta didik. Semoga vlog ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pendidik untuk terus memperbaiki dan merefleksikan praktik manajemen kelas yang dijalankan demi terciptanya pendidikan yang lebih humanis, adil, dan juga bermakna. Saya Muhammad Candi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.